Mana ada maling yang mau mengaku kalau dia adalah seorang pencuri. Mungkin itu adalah sapaan awal saya yang tepat ketika kita berbicara kepada satu oknum polisi yang bernama Ares Papua. Sosok polisi biadab yang telah memberikan air kencing kepada 7 terpidana dalam kasus Vina dan Eki itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Beberapa waktu yang lalu, Christian, salah satu wartawan dari media TV One, berusaha untuk menemui Ares Papua. Pada akhirnya kita menemukan video klarifikasi yang disampaikan oleh Ares Papua. Tetapi yang mengejutkan buat kita semua, bahwa Ares Papua sama sekali tidak mengenal kasus Vina dan Eki. Bahkan dia sendiri pun tidak tahu yang namanya Vina dan Eki itu. Terus terang, inilah kebohongan terbesar yang diproduksi oleh seorang Ares Papua yang telah menyiksa dengan keji 7 terpidana yang saat itu sedang mendekap di balik jeruji besi. Saya dalam cuplikan video berikut ini akan menyajikan bukti-bukti bahwa si oknum bangsat manusia biadab yang bernama Ares Papua adalah benar dia terlibat dalam penangkapan kepada 7 terpidana kasus Vina dan Eki ini. Dengan demikian saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita terlebih dahulu menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bribka Aris Santoso alias Ares Papua. Saya mau menerangkan dan mengklarifikasi tentang kasus Vina 2016, tentang menyebutkan nama saya di kasus Vina. Saya menerangkan bahwa sejak itu saya tidak pernah dinas di Polres Cirebon Kota. Nah, sekarang gini aja deh ya. Nah, kalau Ares Papua itu benar-benar dia tidak membantah dan tidak melakukan penganiayaan tersebut, buka CCTV yang ada di Polsek, ya kan, pada saat penangkapan dan penyidikan para terpidana. Lihat itu, buka CCTV-nya, itu pasti ada CCTV-nya kan, di Polsek itu pasti ada CCTV-nya, nggak mungkin nggak ada CCTV. Mereka berani buka nggak CCTV-nya? Ya kalau memang benar nggak bersalah, nggak usah lah sekarang sumpah-sumpahan lah segala macam. Buktinya Ludiana juga minta sumpah pocong duluan, dia nggak datang ya kan. Nah sekarang bukalah itu CCTV itu disebut untuk membuktikan nih ya kan, kalau memang nggak ada penganiayaan di dalam penyidikan kasus Vina di 2016. Berani buka nggak? Propam berani turun nggak ya kan? Irwasum berani turun nggak untuk melakukan penyelidikan? Di waktu persidangan si Ali ngomong bahwa Ares Papua, saya nggak pernah kenal sama tersangka pun, nggak pernah kenal sama si Ali pun, saya nggak kenal, dan kejadian pun saya pun nggak tahu kan gitu. Saya tidak pernah mengenal dengan tersangka. Halo Pak Ares Papua. Benar, memang benar kalau Bapak mungkin tidak kenal dengan para tersangka. Tapi justru itu, kalau Bapak mengenal mungkin tetangga atau mungkin saudara yang Bapak kenal, mungkin Bapak tidak akan melakukan hal seperti itu ya Pak. Mungkin gak tega. Justru karena tidak mengenal lah Bapak bisa tega. Dan tidak mungkin kan si tersangka ini asal ngomong, asal menyebutkan nama. Risikonya kan besar, risikonya kan sangat berbahaya lah. Tapi kalau itu fakta ya mungkin para anak-anak ini berani menyebut. Jangan bilang Bapak tidak kenal Pak Rudiana ya. Mungkin kantor beda, mungkin kerjaan beda. Tapi kalau berteman bisa saja saling membantu. Ya gitu kan Pak.
Salam hormat. Itu polisi binatang atau manusia? Kalau manusia, kenapa dia kasih manusia lain minuman air kencing? Nggak ada, bos. Ya, nggak ada. Lu mau binatang apapun, nggak ada binatang yang ngasih anaknya atau ngasih binatang lain minum air kencing. Nggak ada. Anjing sekalipun nggak pernah ngasih anjing lain untuk minum air kencingnya dia. Hanya manusia. Dan manusianya itu manusia tertentu, yaitu polisi. Hanya polisi. Ini keluarga Aris Papua ya, ini ya. Udah besar-besar anakmu ya. Enak membesarkan anak pakai uang haram. Enak Aris. Tinggal nyuruh orang minum air kencing dapat duit kasih sama keluarga. Enak lah tinggal gitu. Nikmatilah, nikmati. Nikmatilah uang haram itu Aris. Bahagiakan keluarga kau. Saya Aris Santoso alias Aris Papua. Tentang adapun kasus Pina saya tidak mengetahui. Itu semua tidak benar. Jadi dia tahu dari mana nama kau. Satu pun kalian nggak ada yang ngaku. Rudiana nggak ngaku. Kau nggak ngaku. Jadi siapa yang nangani orang itu kok bisa masuk penjara orang itu? Kau jangan berbelit-belit Aris Papua. Ini kemanusiaan. Mereka udah menderita 8 tahun tanpa salah. Jangan main-main kau. Hukum rimba nanti sama kau. Aris Papua udah klarifikasi itu loh, yang kemarin ngasih kencing Aldi, kemudian yang ngegembok kepalanya, kan begitu. Dia udah klarifikasi membantah kalau dia bukan pelakunya dengan berbagai macam argumennya. Dan dia katanya merasa tertekan, keluarganya juga merasa tertekan dengan fitnahan-fitnahan dari netizen. Kalau menurut saya ini bagus. Itu artinya apa? Polisi ke depan harus semakin waspada gitu loh. Jangan bekerja sewenang-wenang. Anda bekerja sesuai dengan koridor hukum, dengan sesuai job Anda gitu loh. Anda perlu ingat, oke lah Anda punya senjata, Anda punya jabatan, Anda punya pistol, tapi netizen punya handphone untuk mengawal Anda. Anda harus hati-hati. Bekerjalah ya yang baik-baik aja sesuai koridor hukum. Anda perlu ingat, Anda itu makan digaji oleh kami, oleh pajak dari kami. Jadi nggak usah macem-macem lagi sekarang sama rakyat Indonesia. Kerja aja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Paham? Wahai para berangus penyiksa, para pengkhianat pejuang bangsa, sadarkah kau kebiadabanmu itu? Saat kau suruh si tak berdaya meminum air kencingnya, menahan panas olesan balsam di matanya, kau pantas menjadi kacang yang tak lagi mengenal kulitnya. Kau tahu, bibit unggul yang diharapkan malah menjelma menjadi tikus berseragam yang terus merongrong dengan rakusnya, menggerogoti urat nadi bangsanya. Banyak gajah yang membunuh semut semena-mena. Tangan lembut yang menahan sepatu besi takkan mampu menahan remuknya semalakama yang berada di ujung depan sepatu besimu. Kau tahu, bumi pertiwi semakin pilu, menatap runtuh pondasi kuat berjejak keringat. Bejana yang dulu utuh kini terbelah tak lagi satu, semua saling menuduh. Lalu berbondong-bondong membangun bejana baru berlandaskan ego tanpa toleransi. Persetan semua ini. Akankah diri terus terdiam, menahan pahitnya kebodohan, mengikuti alur tanpa tindakan, meratapi nasib menyesatkan? Tidak, tentu tidak. Kau tahu, ini negeriku, negeri yang kucintai hingga ku mati di tanah ini. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa kita saksikan bersama-sama, sekaligus sebagai pembuktian bahwa sosok Aris Papua yang katanya dia tidak pernah terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki ini sebenarnya hanyalah omong kosong semata. Dari cuplikan-cuplikan video tadi juga kita mengenal bahwa di sana ada sosok seorang polisi yang bernama Aris Papua yang dengan gagah mengenakan seragam coklat, yang kehidupannya dinafkahi oleh rakyat. Tetapi siapa sangka bahwa sosok manusia yang bernama Aris Papua ini punya kelakuan biadab, punya kelakuan bangsat, tidak punya rasa kemanusiaan kepada manusia yang lain. Cara-cara yang dia perlakukan layaknya seperti seekor binatang,
Bahkan seekor anjing sekalipun, dia masih bisa menghargai tuannya. Bahkan seekor anjing sekalipun, dia masih ada rasa kasih sayang kepada tuannya. Tidak seperti yang ditunjukkan oleh Aris Papua ini. Pemirsa sekalian, cuplikan-cuplikan video ini sekaligus mau menyadarkan kita bahwa bobroknya penegakan hukum di bangsa ini yang membuat kita pada akhirnya hilang rasa kepercayaan kepada Institut Kepolisian Republik Indonesia. Saudara sebangsa dan setanah air, semoga saja cuplikan-cuplikan video yang telah kita simak bersama-sama bisa menyadarkan kita bahwa penegakan hukum di bangsa ini memang benar-benar sulit untuk dipercaya. Penegakan hukum yang terjadi di bangsa ini lebih banyak mengedepankan nilai-nilai rupiah. Ada transaksi miliaran rupiah, bahkan triliun rupiah untuk menyelesaikan sebuah kasus, dan itu dianggap lumrah. Sehingga sangat sulit kita yang rakyat jelata, kita yang miskin papa, kita yang tidak punya apa-apa untuk mendapatkan keadilan seperti yang dirasakan oleh para penguasa, oleh mereka-mereka yang punya miliaran rupiah. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa mengetuk pintu hati kita dan bisa menyadarkan kita bahwa dunia penegakan hukum di bangsa ini memang bobrok adanya. Dan kepada para netizen yang masih mau mengawal tentang keadilan dari kasus kematian Vina dan Eki ini, mari kita kembali lagi untuk berbondong-bondong untuk merameriakan nama Aris Papua agar pucuk tertinggi dari lembaga, dari Institut Kepolisian Republik Indonesia yang ada di bangsa ini, yakni Bapak Listio Sigit Prabowo, bisa membuka mata hatinya agar bisa melihat kembali kasus kematian Vina dan Eki ini. Jangan sampai dari 2016 sampai dengan tahun 2024 ini, kasus kematian Vina dan Eki pada akhirnya hanya dijadikan sebagai bahan sandiwara semata dalam dunia penegakan hukum di bangsa ini. Mari kita kembali lagi untuk mengawal bahwa polisi sebagai lembaga untuk mengayomi, sebagai institut untuk melayani, benar-benar ditegakkan kembali marwahnya. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan semoga saja para netizen semua bisa melek matanya, bisa melek hatinya, bahwa dunia penegakan hukum di bangsa kita memang tidak baik-baik saja. Bukti nyatanya saat ini adalah Aris Papua yang masih berkeliaran sana-sini dengan bebasnya, ditambah lagi dengan Gugun Gumelar dan juga Ibtu Rudiana. Ketiga oknum polisi biadab dan bangsat ini sampai hari ini belum mendapatkan tindakan tegas dari aparat penegak hukum di bangsa ini. Mungkin karena mereka adalah bagian di dalamnya itu. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.